Akhirnya saya kembali ke rumah, saya nggak ngaku kalau saya sudah Kristen gitu kan. Dan nenek saya sepertinya fine-fine aja gitu kan. Tapi apa yang terjadi, bude saya waktu itu bersih-bersih kamar saya, menemukan di hari saya tulisannya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya budi saya itu lapor ke nenek saya itu kan. Nek, ini loh Ningrum, kok tulisannya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sepertinya dia sudah apa namanya masuk Kristen. Akhirnya saya dipanggil, Ningrum, gitu teriak gitu kan. Kamu sudah ikut Kristen, paten ya, gitu kan. Sudah histeris gitu kan. Istilahnya patennya ya bunuh saja dia. Sudah bikin aib, sudah bikin apa? Istilahnya begitu tapi pakai bahasa Jawa. Marah-marah shock jadi satu. Akhirnya saya langsung telepon pendeta saya yang Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana dia hidup dalam kegelapan dosa. Dia hidup betul-betul melakukan hal-hal yang merusak masa depannya. Dia sudah putus harapan, merasa orang yang tidak berguna. Tetapi luar biasa boleh dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat ini menjadi pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga boleh memulihkan orang-orang yang sesungguhnya sudah tidak punya harapan lagi untuk masa depan yang lebih baik. Terlebih masa depan kekekalan. Luar biasa saudara-saudara. Semoga video ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita, sehingga kita semakin semangat mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun banyak tantangan persoalan, tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu peduli atas kehidupan kita. Kita saksikan videonya bersama-sama berikut ini. Shalom semuanya, terima kasih Kak Leo atas undangannya dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Langsung aja ya, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Yang dulu awal mulanya saya nggak bermimpi akan menjadi pengikut Tuhan, nggak bermimpi untuk bisa menjadi orang seperti saat ini sebagaimana ada, apalagi memiliki keluarga, memiliki anak, dan bisa kembali ke masyarakat normal. Rasanya ini adalah keajaiban bagi saya. Sungguh mungkin dulu hanya angan-angan bagi saya bahwa saya kepingin hidup dalam masyarakat baik-baik, saya kepingin menikah, tapi rasanya mustahil. Itu dulu, gitu kan. Tapi sekarang, apa yang saya anggap mustahil bagi saya, ternyata Tuhan berikan pada saya. Ceritanya begini, saya dulu itu orangnya memang sangat dablek sekali, nakal sekali ya. Nakal sekali, mulai dari saya usia 13 tahunnya, saya sudah mulai mengenal rokok, ganja, dan obat-obatan. Itu yang mengenalkan adalah dari keluarga atau kerabat terdekat saya sendiri. Bahkan sampai saya masuk SMA, saya masuk SMA pun, di situ saya mulai mengenal namanya narkoba, namanya diskotik, namanya dunia malam. Saya di situ mulai mengenal, dan akhirnya saya menjadi kecanduan banget gitu loh. Saya kecanduan sekali dengan apa yang namanya narkoba, apalagi namanya sabu-sabu. Jujur, saya berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Papa mama pisah, lalu saya dibesarkan di keluarga yang murni muslim, betul-betul muslim. Gitu kan. Nenek saya waktu kecil saya tinggal sama nenek. Waktu kecil saya tinggal sama nenek dan kakek. Beliau sangat menyayangi saya. Habis itu kelas 5 SD saya ditinggal oleh kakek saya meninggal ya. Kakek saya meninggal, akhirnya saya tinggal sama nenek. Waktu kakek saya meninggal dunia, beliau meninggalkan hutang yang sangat banyak karena beliau ditipu oleh sahabat karibnya. Sehingga saya tinggal dengan nenek dengan keadaan kondisi yang banyak hutang. Akhirnya nenek saya pergi membantu saudaranya untuk mencari nafkah demi menafkahi saya. Namun sepertinya itu tidak cukup. Akhirnya saya tinggal bersama dengan bude yang sangat mengasihi saya. Saya tinggal sama bude yang sangat mengasihi saya, tapi bude saya ekonominya pun juga tidak baik. Akhirnya saya bude saya meminta bahwa saya harus ikut orang, yaitu ikut kakak iparnya yang tidak mempunyai anak. Nah, di situ saya ikut sama kakak iparnya bude saya tinggal di sebuah desa, di sebuah hutan di situ. Nggak lama kemudian kakak iparnya bude saya itu juga mengalami masalah. Akhirnya saya harus tinggal bersama adiknya Pak D itu tadi itu. Akhirnya saya tinggal dengan adiknya Pak D itu tadi itu. Nah, disitulah saya mulai mengenal namanya narkoba, tapi jenis ganja. Sebetulnya bukan dari keinginan saya mengenal itu semua. Cuma saya pada waktu itu hanya ditawarin.
ditawarin dengan pertama ditawarin biasa, terus habis itu esoknya saya ditawarin agak sedikit dengan paksa jenis obat-obatan. Pertama waktu itu saya minum, akhirnya apa yang terjadi, saya ngeliyeng. Akhirnya besok saya nggak sekolah, saya menyesal, saya nggak mau lagi minum obat-obatan itu waktu itu jenis koplo gitu kan, saya nggak mau lagi minum obat-obatan itu. Ternyata besoknya saya ditawarin lagi sama saudaranya Pak Disa itu tadi, ditawarin lagi dan saya menolak karena pada waktu itu saya masih lugu-lugunya, masih ingin mengejar cita-cita, ingin sekolah yang tinggi, saya ingin menjadi ingin sekolah lah. Pada waktu itu keluarganya Pak Disa itu memaksa memberikan saya pil koplo itu. Akhirnya nggak saya minum, saya sembunyikan. Apa yang terjadi? Tuhan menolong saya pada waktu itu. Pak Disa berniat buruk terhadap saya. Dan akhirnya saya bisa menghindar pada waktu malam itu. Besoknya lagi, Pak Disa mengejar terus. Akhirnya saya nggak berani pulang. Malam itu saya nggak berani pulang. Akhirnya saya pergi ke rumah teman, ke rumah apa, dan akhirnya orang-orang melihat saya itu bahwa saya nakal. Padahal saya nakalnya itu pada waktu itu saya nggak berani pulang. Kalau saya pulang, saya takut dengan keluarga saya, Pak saya itu. Akhirnya saya kalau ke rumah, saya kumpulkan teman-teman gitu kan sampai malam gitu kan. Pas ada Pak Disa di rumah, teman-teman saya nggak boleh pulang, jangan pulang karena saya ketakutan. Itu sampai berlanjut sampai saya setahun selesai SMP, saya akhirnya pulang kembali ke kota Jombang kelahiran saya kembali ke bude saya. Saya kembali ke bude saya lega, saya lepas gitu kan, seneng gitu kan. Terus saya diberitahu sama teman tetangga saya, Ningrum, sebetulnya kamu itu loh anaknya orang kaya, coba cari bapakmu gitu kan. Akhirnya saya cari, saya dikasih alamat oleh tetangga saya. Akhirnya saya cari papa saya dan benar. Akhirnya saya ketemu, senang rasanya gitu kan. 17 tahun saya nggak ketemu papa saya. Saya senang. Akhirnya pada waktu ke sekolah, waktu itu nggak langsung ketemu papa saya. Saya cuma meninggalkan pesan di rumahnya eyang saya, uti saya, bahwa saya anaknya. Mereka menyambut dengan baik. Akhirnya papa saya waktu pulang dari luar kota menjemput saya senang banget, sukacitanya. Wow, ternyata papa saya itu orang mampu gitu kan. Wow, di waktu itu di sekolahan saya itu desa ya, dan waktu itu yang dijemput mobil sekolah itu hanya sedikit. Nah, saya pada waktu itu dijemput oleh saya dan rasanya itu bangga, seneng jadi satu gitu. Terus akhirnya ternyata saya punya bapak, ini loh bapak saya gitu kan. Dan akhirnya di waktu usia yang ke-17 tahun, papa saya rencananya untuk membuat pesta ulang tahun saya dengan meriah. Nah, ulang tahun saya itu dibikin spesial oleh papa saya di sebuah diskotik. Alasannya papa memperkenalkan diskotik satu. Papa memang waktu itu suka sering entertain klien-kliennya di klub, di diskotik, seperti itu urusan pekerjaan. Nah, alasannya ke saya, katanya Ningrum, papa kalau ke naik klub ke diskotik, jangan pikiran macam-macam, papa kerja, papa melayani klien-klien, gitu kan, supaya papa dapat order atau bagaimana, begitu kan. Saya percaya aja. Nah, di situ saya merasa nggak punya pikiran macam-macam sama sekali. Saya pikir ya namanya orang tua pasti demi kebaikan saya. Papa saya ngomong, kalau kamu ke diskotik, ingat jangan sama siapa-siapa, hanya sama papa aja ya. Karena kalau kamu sama papa, kamu aman. Nggak ada laki-laki yang ganggu. Memang benar, waktu itu di diskotik, saya nggak diganggu siapapun. Bukti papa yang jaga sama teman-temannya, saya hanya dibiarkan sendiri. Kalau ada laki-laki datengin gitu, nggak boleh sama papa. Saya seneng gitu kan, ulang tahun pernikahan. Tapi setelah dari diskotik, apa yang terjadi? Setelah dari diskotik, saya diinapkan di sebuah hotel. Disitulah perasaan saya hancur berkeping-keping jadinya. Sebetulnya saya nggak mau menceritakan ini, tapi saya nggak membenci sama sekali, tapi saya sekarang berdoa, saya sayang sama beliau-beliaunya. Cuma ini alasan mengapa saya sampai jatuh ke dalam dosa yang paling dalam. Akhirnya, saya tidur di sebuah hotel, apa yang terjadi? Hal yang nggak diinginkan terjadi. Papa saya ternyata mencintai saya bukan sebagai seorang anak, tetapi sebagai begitulah gitu kan. Sampai sempat saya mengunci diri semalam-malaman di kamar, saya nggak di kamar saya mengunci diri di kamar mandi saya, nggak mau keluar sama sekali. Akhirnya papa saya ketok, papa saya minta maaf sama saya dan janji nggak akan ngulangi lagi. Oke, saya kembali. Terus akhirnya saya buka, tapi akhirnya perasaan itu sudah hancur, jadi sudah nggak tahu ya, sudah hancur betul. Akhirnya saya sudah nggak menghormati papa saya dan sikap saya berubah, papa pun juga merasa. Nah, pada waktu itu terus saya pulang ke rumahnya bude saya. Di bude saya tinggal sama yang ekonomi nggak ada. Setiap kali bude, Rum, kamu kok nggak pulang ke papamu? Sana lo pulang. Oke, nah, saya tahu kebutuhan sekolah, kebutuhan untuk biaya saya pun banyak, saya harus pulang, saya harus ke papa. Tapi kalau ke papa saya takut gitu. Nah, akhirnya saya nggak pulang ke papa. Akhirnya saya pergi nggak tahu kemana. Saya di situ diajak teman, ayo ke kafe. Akhirnya saya ke kafe. Ada om yang sayang sama saya, baik sama saya dikasih uang nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah dari pulang itu saya bilang ini dari papa, padahal enggak. Dan pada waktu itu semakin lama saya nggak pulang ke papa. Kalau saya pulang ke rumah papa saya ketakutan juga. Akhirnya saya pergi, pergaulan pun jadi bebas. Nah, disitulah saya kena jatuh dosa sabut narkoba, jadi pecandu narkoba. Saya ngisep narkoba apa? Karena saya merasa hidup saya itu kecewa dan hancur.
dan merasa bahwa satu-satunya kebahagiaan saya jika saya menghisap narkoba itu rasanya damai, sejahtera, tenang, senang sekali pada waktu itu. Akhirnya saya sampai kenal dengan seorang laki-laki, dia bandar. Dia bandar narkoba juga, dia juga penjudi, dia juga kriminal-kriminal, pokoknya temannya juga banyak pembunuh bayaran, pokoknya kriminal-kriminal lah. Terus akhirnya saya kenal sama laki-laki tersebut, saya diajak kabur karena nenek saya, budi saya pun nggak ngizinin saya sama dia, pastilah seperti itu kan. Akhirnya nenek saya pun merasa bahwa saya kok makin brutal. Saya nggak ngomong apa sebabnya saya punya masalah seperti itu. Mereka tahu saya hanya nakal, mereka tahu saya hanya suka merokok, suka begini gitu kan. Sampai yang saya berdoa semalam-malam betul-betul nangis minta sama Tuhannya, tapi apa yang terjadi, saya tambah makin menjadi budi saya, dia sukanya pergi ke dukun atau kemana, sampai rokok saya dikasihin apa itu minyak apa supaya saya berhenti itu narkoba, tetapi saya makin menjadi-jadi. Mama saya dengar saya disuruh kamu wiritan, masuk dalam kamar kunci pintu, tapi apa yang terjadi, saya semakin kecanduan, saya makin ingin mengkonsumsi namanya narkoba itu. Akhirnya saya lama-lama nggak betah, kabur saya bersama laki-laki bandar itu. Saya pikir laki-laki itu janji gombal ya, memberi harapan saya begini-begini, nggak taunya dia ada istri juga gitu kan, dia ada istri juga, tapi waktu itu saya sudah terlanjur hamil gitu kan, sudah terlanjur hamil, terus akhirnya saya pun mau pergi sama dia, kabur. Waktu itu saya SMA kelas 3 mau ujian, saya kabur karena saya mau kabur karena saya sudah terlanjur hamil. Nah, setelah saya hamil besar, saya kabur sama dia namanya juga penjudi ya, pecandu narkoba juga, dia nggak ada uang, saya pergi, saya dicari-cari keluarga besar saya, semua nyari-nyari, polisi-polisi bahkan di radio di mana-mana pun mencari saya, akhirnya saya pergi lari ke Bali. Nah, di situ saya lari ke Bali, lari ke Surabaya, lari kemana-mana dalam keadaan laki-laki yang membawa saya pergi nggak ada uang. Tapi dia punya kenalan seorang mucikari, germo-germo. Dikenalkanlah saya sama seorang mucikari. Lalu saya dijual di situ dalam keadaan hamil besar pada waktu itu ya. Pada waktu itu dalam keadaan hamil besar saya dijual, suruh tidur sama orang di situ. Waktu itu saya ingat betul. Tapi namanya orang waktu itu ya namanya saya nggak ada duit, nggak ada yang dimakan ya apa, nggak ada yang apa ya. Jadi saya turutin aja apa yang dia suruh gitu. Saya disuruh melayani, saya dijual untuk kebutuhan sehari-hari is okay gitu kan. Akhirnya saya pun ikut. Nah disitulah saya awalnya masuk ke dunia prostitusi. Saya di situ masuk di dunia prostitusi, terus akhirnya saya disuruh kerja di nightclub, dikenalin teman-temannya kerja di nightclub. Nah, di waktu itu saya masuk usia 17 tahun lah. Di situ saya bekerja di nightclub. Nah, harapan saya, kerinduan, kangen sama orang rumah, kangen sama keluarga, itu ada. Tapi waktu itu rasanya mau pulang itu susah. Kalau saya pulang pun pasti diterima baik oleh budi saya sama nenek saya. Pada waktu itu tapi tidak tahu. Saya namanya sudah kecanduan narkoba sama nggak bisa lepas dari laki-laki tersebut gitu kan. Nggak bisa lepasnya karena apa saya juga nggak tahu, katanya orang-orang sih kamu kena dukun atau apa, tapi saya nggak tahu itu kenapa gitu kan. Saya bekerja di nightclub, uangnya saya kumpulkan untuk laki-laki itu. Terus akhirnya suatu saat saya memang jadi pecandu narkoba berat gitu kan, sampai kebahagiaan saya itu hanya pada waktu memakai sabu-sabu gitu. Kalau nggak pakai itu rasanya hati gelisah, nggak enak gitu kan. Nah, terus pada suatu saat laki-laki tersebut pada waktu saya pergi kerja, uangnya saya kasihkan sama dia malah pergi sama wanita lain, sama wanita lain. Nah di situ saya diberitahu sama teman saya bahwa itu laki-lakimu itu nggak tahu, kamu harus pergi, kamu harus pisah sama dia. Nah di situ saya berikhtiar, memang teman-teman saya membantu untuk pisah sama dia. Waktu itu saya terus akhirnya pisah sama dia. Tapi apa yang terjadi, saya sudah terlanjur pecandu narkoba banget gitu kan. Terus akhirnya saya sampai menjual narkoba, karena waktu itu narkoba kan mahal ya. Jadi bagaimana saya itu bisa pakai narkoba dengan gratis istilahnya, ya paling tidak saya harus bisa menjual narkoba itu, paling nggak saya harus pakai dengan gratis gitu kan, istilahnya dari untungnya itu gitu kan. Terus akhirnya saya berurusan dengan polisi. Tangkap yang pertama saya masih lolos, tapi ketangkap yang kedua saya masih lolos, tapi sempat diajar dari sini sampai kaki, sempat diajar karena disuruh nunjukin siapa atasan saya. Tapi sampai yang ketiga kali saya ketangkap saya mau nggak mau saya harus ngakui, karena yang ditangkap itu orang yang beli ke saya itu ngaku kalau yang jual itu saya dipancing lagi gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya menyerahkan diri, saya mengakui ya Pak dia ngambil ke saya ya, soalnya saya nggak tega dia dipukulin orang gitu kan, soalnya gimana pun juga ya nggak tahu dia dipukulin polisi, nggak tega juga gitu kan. Terus akhirnya di situ saya masuklah di penjara. Nah, disinilah di penjara inilah harapan baru bagi saya, sukacita bagi saya. Yang dulu penderitaan selama 7 tahun yang saya alami, saya mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam penjara ini. Awalnya saya masuk penjara itu senang-senang aja, karena di dalam penjara itu saya masih bisa bekerja, saya bisa menawarkan cewek, saya masih bisa berdagang narkoba di dalam rutan itu. Nah, pada di situ ada teman saya seorang Kristen. Ada teman saya seorang Kristen, dia dibesuk oleh pendetanya. Dan teman saya itu ngajak saya, aku dibesuk sama pendeta, yuk keluar yuk gitu kan.
saya ngikut gitu kan. Lalu pendeta itu nginjilin saya bla 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 bla, dalam arti ya menawarkan kalau kamu mbaknya percaya sama Tuhan Yesus, hukuman mbak akan diperingat. Dalam hati saya, saya dalam penjara ini seneng kok gitu kan, semua tercukupi kok, saya mikirnya gitu, ngapain saya harus keluar cepet-cepet gitu kan, di dalam sama di luar nggak ada bedanya. Terus tapi pendeta itu terus menginjilin saya. Akhirnya setelah saya membesuk saya dikasih uang sama pendetanya itu. Lalu saya kembali ke sel, uang itu saya belikan sabu-sabu lagi gitu. Itu berikut sampai ketiga kali. Nah, dan akhirnya pada waktu terakhir kali pendeta saya ngomong sama saya gini, wes mbak, kalau mbak nggak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, jika mbak ada masalah, jika mbak berbeban berat, mbak berdoa pakai dua agama. Tuhan yang mana yang menyelamatkan mbak, yaitu yang mbak sembah dan mbak harus ikuti. Waktu itu perkataan itu sambil lalu aja gitu kan, karena ya saya waktu itu nggak mikir, pokoknya sambil lalu aja, nggak nancap gitu kan. Terus habis itu saya dikasih uang lagi, saya kembali ke sel lagi. Terus akhirnya saya sidang dan harus dibuang di penjara khusus wanita. Tapi sebelumnya itu ada acara, sebelum saya dibuang di Malang, di waktu di rutan itu ada acara Paskah. Nah disitulah saya merasakan pertama kali Tuhan Yesus menjamah saya. Pada waktu itu saya awalnya nggak ngerti itu gimana gitu loh. Pada waktu ceritanya begini. Pada waktu acara Paskah saya diajak teman-teman Kristen ya, ayo Kak, ikut aja ke ke gereja gitu kan. Teman saya yang ngajak, saya yang kenalin pendeta itu. Terus akhirnya saya pergi ke gereja gitu kan, ke gereja rutan itu. Nah di situ ketika saya pertama kali masuk gereja, nggak tahu air mata ini rasanya itu keluar terus. Habis itu ada orang menyembah, ada orang memuji Tuhan, nangis terus, nangisnya karena apa saya nggak tahu, sedih enggak gitu loh, tapi bawaannya pengen nangis sampai nggak berhenti gitu kan, sampai malu sendiri saya. Malunya begini, kalau saya ditanya orang, saya ini nangis kenapa? Saya mikir, wah kalau saya ditanya orang, saya mikirnya gini aja deh. Kalau ditanya orang, kamu ngapain nangis? Oh iya, saya sedih, saya ingat rumah, saya jawab gitu aja karena saya malu. Tapi ternyata nggak ada orang yang nanya gitu kan. Akhirnya dari awal sampai akhir ibadah, pokoknya air mata itu berderai terus sampai pelayan-pelayan gereja itu ada di belakang saya. Itu dikirain saya mau pingsan atau apa. Pada waktu itu mungkin ada acara pelepasan roh atau apa gitu kan, banyak yang pingsan. Tapi saya nggak pingsan gitu, cuma nangis saja gitu kan. Itu habis gitu selesai, saya kembali ke sel, saya biasa aja. Di sel waktu itu memang banyak yang Kristen, banyak yang Muslim sama ya. Jadi pada waktu itu kalau saya mengikut Tuhan Yesus Kristen itu nggak masalah sama sekali, karena dalam sel itu pun juga orangnya baik-baik, nasional gitu kan. Nah terus tapi saya waktu itu belum kepikiran apa tuh untuk masuk, maksudnya ya masih sholat gitu kan. Cuma pengen aja pergi ke gereja pada waktu itu. Nah terus akhirnya saya harus dibuang di penjara khusus wanita di Malang. Ini dinyatakan hukuman 1 tahun karena saya kena pasal persekongkolan waktu itu ya, bukan pemakai, persekongkolan. Saya harus dibuang di Malang. Nah di Malang di situ penjaranya yang betul-betul bersih, ngerokok pun nggak boleh, narkoba nggak ada. Di situ saya betul-betul berniat ingin bertobat. Di situ saya berniat ingin mensucikan diri. Di situ saya berniat ingin betul-betul mencari Tuhan. Waktu itu Tuhan Allah gitu kan, ingin khusyuk beribadah. Tapi apa yang terjadi? Saya di situ mulai sholat, saya mulai berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Dosa yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan dalam hati itu amit-amit, dan mungkin saya dalam waktu itu saya mikir, nggak mungkin saya akan jatuh dalam dosa tersebut, gitu kan. Ternyata apa? Saya yang semulanya normal, hampir jatuh cinta sama wanita. Ceritanya begini, di dalam penjara itu memang kalau di sana itu kan nggak ada laki-laki ya, jadi kalau mereka sebagai hiburan, jadi cinta sejenis itu ada banyak gitu ya. Yang di luar itu normal-normal, di dalam itu bisa menjadi lesbi. Nah untung saja ini Tuhan Yesus tolong ya. Waktu itu ada seorang wanita cantik banget, Chinese gitu kan, naksir sama saya, menyatakan cinta sama saya. Hati ini itu rasanya nggak kuat, ingin menerima iya, dan tapi pikiran ini masuk jalan gitu kan, jangan jangan, kamu tahu nggak, kamu itu lo sudah masuk dalam jurang yang dalam, kamu itu lo sudah nggak bagus. Terus kalau kamu lesbi, bayangkan, kasihan nenekmu, kasihan budemu, kamu inget tuh, kamu sadar itu nggak bagus, saya tahu itu nggak bagus, saya tahu gitu kan, tapi hati ini nggak kuasa untuk menolak, pengen rasanya ini menerima. Terus akhirnya saya giatkan sholat saya giatkan sembahyang saya sholat tahajud, saya sholat apapun tuh, minta tolong sama Tuhan. Gak hanya itu, saya puasa minta tolong sama Allah. Tapi apa yang terjadi, perasaan itu makin hari makin mendalam. Bahkan saya sampai termimpi-mimpi dengan wanita itu. Saya termimpi-mimpi wanita itu, rasanya aduh, cinta ke wanita itu melebihi saya cinta ke laki-laki. Saya nggak pernah merasakan cinta seperti itu. Tapi pikiran saya tahu itu sesat, itu jangan. Pikiran saya selalu jangan, itu sesat, jangan, kamu sesat, masa kamu nggak bikin malu. Terus akhirnya saya nggak kuat, saya dalam keadaan pakai ruko, saya sembahyang kan ya, karena apa, waktu itu saya pokoknya
tidur teringat wanita itu sama wanita lain, saya cemburu gitu kan. Akhirnya saya berdoa, sembahyang pada waktu saya sembahyang pakai mukna, saya berdoa karena namanya di dalam sel ya hidupnya banyak orang berjejer-jejer begitu tuh. Di sebelah saya ini orang Muslim, sebelah jarak dua bed itu baru orang Katolik, orang Kristen gitu. Tapi nggak tahu kok yang mendengar doa saya malah orang Katolik, orang Muslim di samping saya itu nggak tahu kok malah nggak dengar gitu kan. Saya berdoanya begini, ya Allah, ya Tuhanku, wes Tuhan siapapun itu, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia, Tuhan penguasa, tolong aku, jawab doaku Tuhan, lepaskan aku dari lesbi ini Tuhan, gitu kan. Waktu itu saya ngomong seperti itu karena apa? Saya tiba-tiba aja terpikirkan perkataannya pendeta saya itu yang ngomong jika kamu ada dalam masalah berdoa pakai dua agama. Tapi pada waktu itu saya nggak berdoa pakai dua agama, tapi saya berdoa pada Tuhan semesta alam. Saya nggak menyebut Allah, saya nggak menyebut siapa-siapa, tapi saya berdoa Tuhan pencipta manusia, Tuhan pencipta semesta alam, tolong aku, selamatkan aku dari perasaan lesbi ini, selamatkan aku dari lesbi ini ya Tuhan Allahku. Sambil nangis kan, mungkin terlalu kenceng. Akhirnya teman saya yang Katolik itu tadi dengar, dia sambil tersenyum ngasih sebuah tulisan pembatas Alkitab yang ada gambarnya orang jatuh dalam jurang ditarik sama Tuhan Yesus, ada tulisannya begini, jika kamu jatuh dalam jurang yang paling dalam, jika engkau percaya Tuhan Yesus juru selamatmu, maka engkau akan diselamatkannya. Saking butuhnya obat saya waktu itu, saya imani, iya, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya. Seketika itu damai sejahtera melingkupi saya. Waktu itu malam pertama saya bisa tidur tenang tanpa bermimpi-mimpi. Saya damai sejahtera. Itu mujizat pertama yang Tuhan tolong buat saya. Saya dilepaskan dari lesbi. Sampai sekarang saya pertolongan Tuhan luar biasa. Itu mujizat pertama. Akhirnya saya di dalam penjara, saya nggak tahu ya, itu ternyata setelah masuk Kristen lebih dalam, itu cinta mula-mula ya. Saya di dalam penjara rasanya senang, sukacita. Hari-hari saya nulis saking senangnya, saking cintanya ya. Saya tiap hari itu nulis di buku diari. Hari pertama, tanggal sekian, saya kenal Tuhan Yesus, begini-begini. Pokoknya saya tulis itu semuanya sampai saya bebas dari penjara. Nah, tapi di dalam penjara itu nggak semulus ya, memang nggak semulus itu kan. Saya lalu akhirnya lama-kelamaan berita saya ini tersebar di sipirnya, di penjaga-penjaganya tersebar bahwa saya mau pindah agama. Akhirnya saya dipanggil oleh itu namanya Kalapas, saya dipanggil, terus habis itu dipanggilkan guru ngaji secara pribadi. Saya ditanya, terus habis itu ya saya bilang, mbaknya ini gimana, mau masuk Kristen? Ya, saya mau masuk Kristen. Akhirnya saya ngajiin terus, diajarin begini-begini, ya cuma masuk sini, keluar sini, begitu, nggak masuk sama sekali. Cuma saya bilang, oh ya, begitu pulang. Gitu beberapa kali saya dipanggil, saya ngajiin secara khusus, saya diceramain secara khusus gitu kan, tetapi nggak masuk sama sekali. Tetap saya kembali ke sel, saya buka, tapi teman-teman di dalam sel yang Nasrani itu sayang sama saya, baik sama saya dikasih Alkitabnya. Setiap kali dia pulang dari gereja sel gitu kan, gereja tahanan gitu, pulang-pulang bawa rema dikasihkan ke saya. Tadi firmannya begini lurut, tapi namanya manusia. Setelah berita saya tersiar bahwa saya mau pindah agama, mereka akhirnya lama-lama takut, bukan saya loh yang ngajak. Saya bilang dalam hati, iya bukan mereka yang ngajak, tapi saya sendiri. Jangan ngomong loh kalau saya ngajak, enggak, saya nggak akan ngomong gitu kan. Saya waktu itu nggak ada yang ngajarin doa. Di situ saya melihat perjanjian baru, Musa mengangkat tangan atau apa. Saya pun berdoa mengangkat tangan atau apa, pokoknya apa yang ada di dalam Alkitab itu saya saya lakukan gitu kan. Saya menggebu-gebu baca Alkitab, seneng rasanya itu, hari-hari seneng banget. Suatu saat habis gitu saya ditanyain oleh kepala preman, itu diangkat sebagai kepala penjaga penjara di situ ya. Saya ditanyain betul. Dia begini, Dek, iya Bu, saya dengar adik sudah masuk Kristen ya. Dalam hati ini dak dikduk. Tapi saya ingat firman Tuhan. Semalamnya itu, sebelum kejadian ini, semalam itu saya baca firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Jika engkau malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapa yang di surga. Saya langsung mikir, firman itu langsung nancap di hati di pikiran saya gini. Kalau aku ngomong enggak, waduh Tuhan Yesus nanti nggak ngakui aku di depan Bapa di surga. Akhirnya saya dengan dedek ngomong begini, iya Bu, saya sudah masuk Kristen. Saya ngomong begitu kan, puji Tuhan, pembelaan Tuhan. Akhirnya ibu itu bilang, oh ya sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Sekarang kembalikanlah alat-alat sholatnya ke saya. Karena pada waktu itu saya memang nggak bawa alat sholat, dipinjemin sama ibu itu gitu kan. Terus akhirnya saya kembalikan ke alat sholat saya. Habis itu hari berganti hari, tiba waktunya saya pulang. Senang rasanya, saya pulang kembali ke rumah. Akhirnya saya kembali ke rumah. Saya nggak ngaku kalau saya sudah Kristen gitu kan. Dan nenek saya sepertinya fine-fine aja gitu kan. Tapi apa yang terjadi, bude saya waktu itu bersih-bersih kamar saya.
menemukan di hari saya tulisannya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya budi saya itu lapor ke nenek saya itu kan, Nek, ini loh Ningrum kok tulisannya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sepertinya dia sudah apa namanya masuk Kristen. Akhirnya saya dipanggil, Ningrum, gitu teriak gitu kan. Kamu sudah ikut Kristen, paten ya, gitu kan, sudah histeris gitu kan. Istilahnya patennya ya bunuh saja dia, sudah bikin aib, sudah bikin apa, istilahnya begitu, tapi pakai bahasa Jawa. Marah-marah, shock jadi satu. Akhirnya saya langsung telepon pendeta saya yang menginjilin saya di penjara. Pendeta saya ngomong, cepat kamu pergi sebelum kamu nanti nggak boleh keluar. Akhirnya saya cepat-cepat pamitan izin bekerja. Saya izin bekerja, cari pekerjaan, saya lari ke Surabaya, saya di kos di situ, lalu saya cari gereja terdekat, yaitu di gerejanya suami saya saat ini, di gereja yang kami layani, di gereja suami saya pertemuan itu kan, saya kenal suami saya di situ juga. Lalu saya akhirnya cari gereja dan akhirnya saya datang di gereja tersebut, disambut dengan baik, dengan sukacita gitu kan. Akhirnya disitulah saya dididik apa bertumbuh iman saya. Tetapi namanya iblis ya, teman-teman saya tahu kalau saya ada di Surabaya. Teman-teman saya nelpon sama saya, kamu sudah keluar penjara ya? Iya, yuk ayo kita nyabu lagi. Oh enggak kak, gitu kan, polisi juga. Enggak kak, saya sudah bertobat. Enggak bisa kamu dulu kamu ya. Aku enggak mau kamu yang ngajarin kok sekarang gantian. Enggak. Akhirnya saya diculik suruh pakai gitu kan sapu dalam hati sudah enggak mau, tapi kok akhirnya saya diculik gitu kan. Ya, maksudnya diculik dalam hati mereka itu pengen apa ya, menghormati saya bebas gitu kan. Akhirnya saya pakai sabu, tapi apa yang terjadi? Saya pakai sabu di situ rasanya hati itu tidak tenang sama sekali. Saya pulang-pulang saya pakai sabu, istrinya minta ampun terus sama Tuhan, minta ampun terus, berdoa terus sama Tuhan. Ya mungkin ini dikatakan paranoid, tapi paranoid yang bagus lah kalau menurut saya. Nah di situ rasanya itu, aduh Tuhan kapok Tuhan, aduh Tuhan, ampun Tuhan, aku nggak mau lagi Tuhan. Itu terus lagi pada waktu itu terus saya kembali ke gereja, istilahnya saya kembali di kos dan saya tetap gereja seperti biasa. Terus akhirnya saya apa namanya di waktu itu saya mau waktu itu malam tahun baru memang saya ya kepingin ya pergi ke diskotik, lama nggak pergi ke diskotik, pengen gitu kan. Saya ajak teman-teman saya, ayo kita ke diskotik yuk tahun baru, nanti habis ibadah kita ke diskotik gitu kan. Oke janjian, saya menggebu-gebu mengajak gitu kan. Terus habis gitu apa yang terjadi setelah saya pulang dari ibadah tutup buka tahun, saya ngajak teman-teman. Setelah ibadah tutup buka tahun, saya ngajak teman-teman pergi ke diskotik. Harapan saya waktu itu saya bisa pergi ke diskotik itu dengan senang kayak dulu, dengan sukacita kayak dulu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu saya tengah-tengah onnya, kenceng-kencengnya, mabuk-mabuknya, penglihatan ilahi memenuhi saya. Ketika saya on berat, saya dengar suaranya DJ bilang gini, shake, asik. Habis gitu kayak semua jemaah besar setan iblis, kayak semua manusia mengangkat tangan begini. Nah enak-enak itu saya membuka mata begini, kaget saya. Loh, kok semua terhipnotis oleh setan ya? Waduh, oh Tuhan tolong saya Tuhan. Saya seketika itu ketakutan sekali. Oh Tuhan, tolong Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau pulang, saya nggak mau ke sini Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong saya mau pulang Tuhan, cukup Tuhan, saya mau pulang. Teman saya heran, kamu kenapa? Enggak, saya mau pulang. Akhirnya teman saya bilang gini, jangan ya, kamu ini gila apa ya? Kita datang ke sini susah-susah, sudah macet, sudah apa. Habis itu kamu lagian tiketnya 2 kali lipat. Habis itu obat-obatan semua mahal. Sekarang kamu mau pulang begitu aja? Enggak boleh. Akhirnya saya kuat-kuatin sehari di situ, semalam di situ saya berdoa enggak henti-hentinya. Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus tolong aku. Menunggu datangnya pagi. Akhirnya pagi datang, halah lega saya. Akhirnya saya pulang, saya kembali kos, rasanya merdeka. Tiba-tiba pelayan gereja menelpon saya, Dek Ruth di mana? Saya lagi on, cepat ke gereja. Enggak Kak, saya lagi on. Enggak, datang aja mau ada pelayanan, ikut Bapak Gembala pelayanan. Loh, saya ini lagi on Kak, iya ikut aja ke gereja. Habis itu saya dijemput, saya datang ke gereja. Habis itu diajak Bapak Gembala, nggak tahu kemana, pelayanan pokoknya. Tapi Bapak ibadah perkami saat ibadah apa lupa namanya sambil masih on gitu kan. Bapak Gembala ngomong-ngomong menceritakan saya gitu, saya sudah tahu gitu, pokoknya ngikut aja gitu kan. Di hari itulah mujizat kedua Tuhan lepaskan buat saya. Saya berhenti narkoba, yang semulanya saya pecandu narkoba selama 7 tahun, susah sekali. Tapi berkat kasih karunia Tuhan berikan penglihatan ilahi itu. Sampai detik ini saya sudah bertobat 12 tahun, saya sudah nggak menginjak diskotik lagi. Dulu saya meremehkan Tuhan. Tuhan, aku ini tobat paling berapa lama sih Tuhan? Paling ya 3 bulan aja, habis gitu kambuh lagi. Saya coba sih, ternyata 1 tahun berlalu. Loh, aku kok bisa sampai 1 tahun? Loh, kok aku bisa sampai 2-3 tahun? Tapi nggak berhenti sampai di situ. Yaitu mujizat kedua, yaitu Tuhan lepaskan saya dari narkoba, pecandu narkoba 7 tahun. Saya menyandu narkoba itu kan. Tuhan lepaskan dalam 1 malam. Bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau dulu saya berhenti narkoba dengan kekuatan saya berdoa, saya sholat ya. Paling mentok 3 bulan saya nggak pakai narkoba itu. Habis itu dengan kekuatan saya paling mentok 3 bulan besoknya kembali lagi. Tetapi ini saya tahu, bukan dengan kekuatan saya. Saya tahu kalau saya dengan kekuatan saya nggak mampu bisa bertobat 12 tahun. Tetapi sekarang saya sudah 12 tahun, nggak menginjak diskotik, nggak pakai narkoba sama sekali. Terus akhirnya, saya dulu itu kan waktu saya kerja malam,
Saya itu mikirnya gini, siapa ya, kalau ada pernikahan di film-film, di sinetron-sinetron gitu kan, ada di sinetron gitu kan, ada orang menikah bahagia. Oh, pernikahan itu begini ya, itu bener nggak sih bahagia gitu kan, dalam hati, ah nggak mungkin lah aku bisa menikah karena saya bejat, karena saya rusak gitu kan. Akhirnya ada apa, orang yang bahagia hidup-hidup apa dalam apa cita-cita hidup biasa. Saya kepingin rindu sekali hidup biasa, hidup layaknya normal. Nggak bisa, karena apa, saya sudah terlanjur menikmati uang haram dan hasilnya pun limpah-limpah gitu kan. Nggak, bukan saya nggak kerja, nggak apa, saya menjual wanita, saya menjual apa begitu kan, saya dapat komisi, hasilnya keuntungannya jutaan satu malam gitu kan, bahkan itu tanpa modal, dan satu bulannya saya pun dapat puluhan juta gitu kan. Akhirnya ini yang mustahil bagi saya dulu, bisa lepas dari dosa prostitusi ini mustahil bagi saya nggak kepikiran bisa lepas gitu kan. Ceritanya begini, nama saya sudah terkenal ya di dunia apa mucikari, saya banyak dicari, apa itu namanya, nona-nona banyak ingin mencari saya pada waktu itu, karena lumayan saya termasuk menjual wanitanya high class gitu kan. Nona-nona mencari saya, bahkan gemo-gemo pun mencari saya, kepingin join gitu kan, tamu-tamu. Terus akhirnya lama kelamaan saya sudah mulai terkenal. Di situ polisi-polisi sudah mulai mencari saya, tetapi nggak tahu, tapi seandainya saya nggak kenal Tuhan Yesus, mungkin saya sudah masuk penjara lagi kasus mucikari ini. Dan pada waktu itu memang saya berpikiran susah ya lepasnya, karena uang gampang banget pada waktu itu kan. Saya cuma telepon aja, non kamu berangkat aja di kamar ini, nomor ini, hotel ini gitu aja. Habis gitu terima komisi, selesai, itu pun gampang banget kerjanya gitu kan. Nah, pada suatu saat saya nggak tahu, padahal kayak polisi nyari juga enggak. Intinya lebih deket lagi dikejar-kejar dosa ya waktu itu ya. Saya sampai mau sembunyi, rasa ketakutan tiba-tiba dalam hati, ada setiap orang nelpon, ada orang apa, orang ketakutan dalam hati itu. Saya sampai mau sembunyi di bawah kolong. Saya sampai sembunyi di bawah apa tuh, back cover itu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Kan nggak ada yang nyari itu. Saya paranoid, saya ketakutan dengan sendirinya. Akhirnya itu saya menyerah. Ya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, saya nyerah Tuhan, tolong saya Tuhan, saya akan berhenti Tuhan, saya akan melepaskan dosa ini Tuhan, tolong saya Tuhan, ampun, saya ketakutan, ya Tuhan, ampun Tuhan, tolong Tuhan, ya lepaskan saya Tuhan dari dosa ini, saya mau bertobat Tuhan, gitu kan. Akhirnya seketika itu saya ngomong, setelah bertobat Tuhan, saya buka spray saya di bawah selimut itu kan. Akhirnya saya besok datang ke Bapak Gembala, saya ikut mau melayani orang-orang pemulung gitu kan. Lalu saya diajak sama Bapak Gembala melayani orang-orang pemulung gitu kan, orang-orang nggak mampu. Saya pelayanan pertama saya itu melayani gelandangan, fakir miskin, pemulung-pemulung itu. Akhirnya Bapak Gembala menceritakan, Lurut lihat ya, mereka itu sukacita sekali. Saya tanya, Salam Ibu, Salam Kak Ruth, gimana sukacita? Sukacita Kak Ruth. Padahal mereka dekil-dekil gitu. Bapak Gembala bilang, Lurut lihat mereka sukacita ya, padahal mereka nggak punya rumah, padahal mereka nggak ada apa-apa, tapi mereka sukacita ya. Saya dalam hati, iya Om, gitu kan. Terus akhirnya Bapak Gembala memberikan firman, bahwa kita hidup bukan dari roti, tapi kita adalah hidup dari firman Allah. Firman itu langsung nancep dalam pikiran saya, dalam hati saya. Itulah yang menjadi bekal saya bertobat, meninggalkan dunia pelacuran. Akhirnya saya dengan rema yang ada masuk dalam hati saya itu, saya ngomong terus tiap hari, saya hidup bukan dari roti, saya hidup dari firman Allah, saya hidup bukan dari roti, saya hidup dari firman Allah, saya hidup dengan firman itu terus. Akhirnya pun saya bisa melepas dari pekerjaan itu adalah mukjizat ketiga bagi saya. Akhirnya terus mujizat terus, penyertaan Tuhan banyak ya, nggak seperti sampai di situ waktu saya sakit Tuhan tolong apa semuanya, Tuhan tolong banyak lah. Cuma itu yang saya rasakan, 3 mujizat terbesar dalam hidup saya. Dosa yang nggak bisa saya lepaskan waktu itu dengan kekuatan saya. Mama saya suruh puasa kamu, zikir kamu, nggak bisa saya mau tertidur. Yang saya berdoa berpuasa buat saya, tapi apa yang terjadi, saya taman dablek gitu kan. Saya dengan kekuatan saya di penjara waktu itu ingin mencari Tuhan. Waktu itu saya memang ingin betul-betul lepas, tapi apa yang terjadi, saya mau malah masuk dalam dosa lesbi. Tapi disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Disitulah saya ada pengharapan baru. Yang semulanya saya nggak punya pikiran untuk masuk surga. Tapi saat itu juga saya ada pengharapan. Saya bisa masuk surga. Gimana saya berpikiran punya masuk surga? Saya mikirnya dulu paling bersiap-siap hanya begini. Saya paling mati masuk neraka. Karena apa? Saya nggak bisa lepas dari dosa itu dengan kekuatan saya. Nggak bisa. Memang Ustadz bilang, gampang kamu tinggal bertobat saja, tinggalkan. Pengen Pak saya meninggalkan. Pak pengen saya meninggalkan. Tapi nggak bisa. Saya yakin orang-orang di sana pun juga sama seperti saya dulu. Di orang-orang yang pecandu narkoba pun juga, pelacur-pelacur pun juga sama kerinduan saya. Pasti mereka ingin sekali lepas dari narkoba, dari pelajaran, pasti ingin seperti saya dulu. Tapi nggak bisa. Kamu enak hanya ngomong saja, kenyataannya nggak bisa. Tapi saya pesankan di sini, mungkin banyak yang melihat di sini, jika merasakan apa yang seperti saya rasakan saat ini, berdoa pakai nama Tuhan Yesus, Tuhanlah pasti akan menolong. Karena saya yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Buktinya hidup apa? Dia menjawab doa saya. Dia datang kepada secara pribadi. Enggak, ya mungkin enggak seperti didatangin langsung sosok penampakan, enggak. Tetapi firman-Nya hidup dalam saya. Rohnya, Tuhan berfirman,
Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Aku akan memberikan rohku kepadamu. Dan saya merasakan itu. Buktinya apa? Saya diubahkan. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya saya nggak lama kemudian saya pulang ke rumah. Setelah saya meninggalkan ketiga dosa itu, saya pulang ke rumah, kan kehidupan saya sedikit demi sedikit diperbarui kan. Saya pulang ke rumah, habis itu nenek saya melihat tingkah laku saya kok sekarang kok sudah mau bangun pagi, kok sudah tidak merokok, kok sudah memberi orang tua uang yang semulanya itu nggak ngasih malah ngabisin gitu kan. Terus akhirnya suatu saat itu saya nggak ngomong kalau saya sudah tinggal, maksudnya sudah di gereja terus saya nggak ngomong. Tapi namanya itu ya ketahuan ya, pelayan gereja telepon saya, nggak saya angkat, diangkat oleh nenek saya. Halo, Ruth, ada gitu kan, dari mana? Dari gereja. Oh iya iya, kenapa? Oh enggak, ini Dek Ruth kok nggak gereja gitu kan. Saya pikir nenek saya marah loh waktu itu. Akhirnya dikit 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 yang saya rum sambil senyum, itu kamu dicariin teman gerejamu. Teman gerejamu kok baik ya, kamu nggak gereja kok di itu ya, kok apa itu namanya dicariin ya, coba saya nggak yasinan kok nggak dicariin, tapi kamu kok nggak dicariin. Dalam hati, oh puji Tuhan. Akhirnya saya pun kenal dengan seorang pemuda di situ yang menjadi ketua pemuda di gereja saya. Akhirnya saya pun jatuh cinta sama beliaunya. Akhirnya beliaunya juga cinta sama saya, melamar saya. Dia ngomong ke saya, maukah kamu menikah denganku? Saya jawab, nggak salah tak kak, saya ini wanita mantan napi, saya ini mantan begini-begini, saya ceritakan semuanya. Akhirnya nggak apa-apa, yang penting kan sudah bertobat. Akhirnya dia mencintai saya apa adanya, menerima saya apa adanya, dan saya bersuka cita. Itu pun mujizat bagi saya. Saya sebetulnya semula nggak berpikir ingin menikah, tapi berkat Tuhan saya dikasih suami yang takut Tuhan, suami yang betul-betul mengasihi saya, dan akhirnya pun saya menikah di gereja. Dan nenek saya yang dulu mengancam-ngancam saya, berikhtiar ingin membunuh saya, dia yang bersaksi ke saudara-saudaranya, ngomong begini, Nek, kamu itu kok ngizinin cucumu masuk Kristen, ngomong ke saudara-saudaranya, ngomong begitu, bahwa Kristen itu begini-begini. Nenek saya hanya begini saja, lah bagaimana dia bisa sembuh, dia bisa bertobat karena Tuhan Yesus, ya mau bagaimana lagi. Puji Tuhan. Akhirnya saudara-saudara besar saya yang semulanya nggak kenal itu namanya gereja, dalam turunan-turunan apa kakek-kakek besar saya nggak tahu namanya itu Kristen atau apa, itu semua keluarga besar nenek-nenek kakek itu datang ke gereja saya menyaksikan pernikahan saya. Di situ saya merasa terhargai sekali. Dulu saya seperti comberan, rasanya itu apa itu namanya, memang saya sampah waktu itu ya, rasanya nggak terhargai. Begitu kenal Tuhan Yesus, saya dihargai, saya kembali ke keluarga, saya kembali ke masyarakat, saya dipanggil Ibu Maudi, saya dikeluarkan, rasanya itu bahagia sekali, mujizat sekali gitu kan. Meskipun dalam perjalanan memang banyak sekali apa tantangannya, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai sampai saat ini gitu. Demikianlah ini kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat buat semuanya. Saya kembalikan ke Kak Leo. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan buat Ruth, luar biasa ya. Saya baru dengar ini kesaksiannya sangat memberkati. Nanti kita saatnya sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau join di sini, saya kirim dulu linknya ya. Sebenarnya saya juga banyak pertanyaan juga nih. Ininya, oke. Sebentar. Kasih. Baik, saya sudah kirim teman-teman linknya di link chat. Yang mau bergabung di sini, kita juga mungkin mau bertanya kepada Ruth, boleh silahkan. Nah Ruth, sebelum ada yang mau masuk nih, saya mau tanya dulu nih apa? Aduh, dari mana ya? Ini ya. Berarti sekarang sudah ini ya, udah berkeluarga juga ya sama. Sudah berkeluarga, puji Tuhan, dikaruniai 2 putra. 2 putra. Nah, anak yang sempat hamil itu masih ingat nggak? Itu masih ingat, sudah ketemu. Lahir. Itu ikut saya, sudah ketemu Kak. Itu ikut saya itu selama 3 tahun kan, lahir sama saya. Tapi namanya saya waktu itu sama papanya kan sama-sama suka narkoba. Dia dirawat, saya kerja malam itu, saya ngambil pembantu. Jadi dia dirawat oleh pembantu gitu kan. Tapi ibu-ibu, emak-emak yang khusus rawat anak baik dan sayang gitu kan. Tapi setelah saya pisah sama papanya, saya kan dikejar-kejar polisi terus, itu kan saya semakin bergaul dengan dunia narkoba kan, sudah mulai apa itu namanya meningkat gitu, apa itu narkobanya, jaringan-jaringan mulai meningkat. Saya ada kekhawatiran kalau saya itu nanti kalau masuk penjara, anak saya sama siapa. Nah pada waktu itu waktu itu kan bapaknya anak itu kan, saya sudah nggak mau sama dia, akhirnya dia kembali sama istrinya yang pertama itu, akhirnya istrinya, lalu saya telepon sama istrinya bilang ke saya, gimana kalau anakmu saya ambil saja supaya apa itu namanya bapaknya nggak nyari-nyari kamu gitu kan, supaya pengikat gitu kan. Saking saya kepikiran masa depannya, iya ya kalau anak ini ikut sama saya, terus gimana masa depannya, saya akte nikah
aja nggak ada, Nggak ada ya? surat nggak nikah Kak, gitu kan. Waktu itu surat untuk hidup itu surat beli kita, gitu kan, nggak sah. Tapi akte lahir pun juga belum ada. Akhirnya saya pikiran, waduh, lebih baik anak ini saya serahkan sama istrinya. Istrinya baik banget loh. Saya berhutang budi padanya. Oh gitu. Baik banget. Istrinya baik banget, cuman sering disakitin baik banget. Akhirnya saya serahkan anak saya sama istrinya itu. Istrinya akhirnya datang ke tempat saya, diambilnya. Nah, meskipun pertama kali diambil itu berat ya, cuma ada perjanjian. Mbak, tolong ya anak ini saya ambil, tapi tolong ya jangan ganggu-ganggu dia ya. Anak ini saya masukkan dalam kakak saya, jadi dia tidak tahu siapa ibunya. Yang tahunya aku sama suamiku, gitu kan. Yang kedua, yang pertama supaya suamiku nggak nyari-nyari mbak lagi, dan yang kedua supaya anak ini apa itu namanya punya kehidupan yang normal, gitu kan. Karena istrinya itu wanita baik-baik, cuma suaminya aja yang nakal begitu. Ngaku ke saya duda dulu kan. Akhirnya saya lepaskan anak itu meskipun dengan berat hati, dengan berat hati. Lalu pas waktu saya pertama kali menikah, pertama kali bertobat, saya berinisiatif nyari anak itu. Cuma saya perjanjian bahwa saya nggak boleh ngambil anak itu mentang-mentang, gitu kan. Saya diskusi sama suami, saya diskusi sama gembala saya bilang, ada waktunya Tuhan. Kalau kamu ambil anak itu sudah besar begini, kamu nyakitin ibu itu, karena ibu itu sudah berjuang baik, gitu kan. Tapi ya dalam merawat anak saya, ibu itu penuh perjuangan banget, ditinggal suaminya kemana-kemana lagi, terus nggak karu-karuan sampai terlunta-lunta, tapi ibunya luar biasa, semangatnya tinggi, kasih sayangnya tinggi. Terus akhirnya nggak lama saya berdoa, baru ada 1 tahun kemarin saya ketemu anak saya. Akhirnya benar, saya mencari, saya memang mencari, ternyata anak saya datang ke sini mencari saya, udah ketemu. Akhirnya puji Tuhan sering-sering ketemu. Memang Tuhan ajaib, Tuhan pertemukan dengan sendirinya. Gitu sih. Oke. Ya, oke. Oh, berarti sekarang udah ketemu, udah dikasih tahu dong bahwa orang tuanya siapa gitu. Ya, dikasih tahu. Sempat shock dia, sempat nggak terima, gitu kan. Sempat nggak terima, tapi ya bagaimana lagi juga. Ibunya yang ngasih tahu pelan-pelan. Ini loh, sebetulnya ini, gitu kan. Ibunya baik banget. Baik banget ya. Baik banget, saya harusnya suaminya bersyukur punya istri seperti dia. Baik banget. Baik, pemaaf juga baik banget. Cuman sekarang lagi sakit sekarang dia. Oh, tetap masih tektokan komunikasi ya? Masih komunikasi, karena gimana pun juga saya nggak mau merebut anaknya dari beliau kan. Saya tetap kan, kalau mau ngajak anaknya tidur tempat saya pun saya izin, Bu, Bintang biar tidur rumah saya ya, gitu. Tetap menghormati beliaunya, gitu kan. Gimana pun juga saya nggak mau menyakitin, gitu kan. Karena yang merawat anak saya, membesarkan, mendidik dengan kasih dia kan, gimana waktu nakal-nakalnya, begitu kan. Baik, oke, terima kasih buat Ruth. Oke. Luar biasa saudara-saudara kesaksian ibu ini. Sungguh sangat memberkati dan semoga boleh membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin memiliki keyakinan bahwa kita tidak sia-sia menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Dialah Juru Selamat. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga saat saudara percaya, saudara adalah orang yang sudah diselamatkan dan tidak ada apapun yang akan memisahkan dari kasih Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.